Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, dalam akun Truth Social, Presiden AS Donald Trump menyatakan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Trump menyebut langkah tersebut diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam proses negosiasi. Trump bilang berdasarkan fakta bahwa pemerintah Iran sangat terpecah belah yang tidak mengejutkan, dan atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami telah diminta untuk menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu. Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade dalam segala hal lainnya, tetapi siap dan mampu. Oleh karena itu akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata sebelumnya berakhir demi memberi ruang bagi kelanjutan perundingan damai antara kedua negara. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran diperpanjang. Lanjut perang atau damai? Kita akan membahasnya dengan pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani. Selamat siang Mbak Stepi. Selamat siang Mas Didi, sehat? Sehat Mbak Stevi, terima kasih. Terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang hari ini. Mbak Stevi, kalau Anda melihatnya dengan berakhir gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran ini, apakah ini tanda deeskalasi atau ini justru fase baru konflik? Ya, jadi yang pertama, kalau kita melihat statement dari Senkom ya, bahwa sebetulnya sudah ada 27 kapal komersil nih Mas ya, yang berbalik arah ini sejak blokadenya naval US tanggal 13 April. Sehingga yang tadinya mau keluar Selat Hormuz kembali lagi ke Darmada Iran. Jadi aktivitas di Hormuz sendiri sebetulnya nyaris lumpuh. Per hari itu hanya 15 kapal ya 24 jam terakhir. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Trump ini sebetulnya memperpanjang fase ketiga ini. Jadi bukan fase baru, menurut saya adalah memperpanjang fase pasca Islamabad 1. Jadi nanti akan ada Islamabad 2 begitu ya. Hanya di sini saya melihat bahwa Iran tidak akan buru-buru. Saya lihat Iran menyampaikan bahwa kami mau membuat proposal atau mau ketemuan lagi, mau bicara secara diplomasi lagi, asalkan dicabut dulu nih blokade ini, Mas Fiji gitu ya. Jadi siapapun mediatornya ya, saya rasa Iran tidak akan langsung mengirim delegasi ke Islamabad ya untuk berunding dengan Amerika kalau masih situasinya seperti ini gitu. Artinya posisi ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Iran itu harus bisa mensupport ya atau menurunkan tensi di zona maritimnya. Bahkan mungkin dalam posisi ini Iran juga harus membela Lebanon seperti itu ya. Jadi artinya jangan sampai ketika gencatan senjata Tehran tidak diserang tapi justru Lebanon diserang. Jadi artinya Iran menginginkan ada beberapa opsi dulu sebelum maju ke perundingan jilid 2 seperti itu. Baik, Mbak Stepi, tapi kalau Anda melihat apakah Iran nantinya akan menyerah misalnya dengan tindakan dari Amerika Serikat seperti itu memblokade Selat Hormuz tanpa batas waktu, gencatan senjata tanpa batas waktu, apakah nanti pada akhirnya menurut Anda apa yang akan dilakukan Iran? Apakah Iran akan bersikap lebih ofensif di Hormuz atau seperti apa? Iya, jadi yang pertama Iran ini sebetulnya sedang wasting time, sedang mengulur waktu ya, maksudnya. Jadi kalau kita lihat menarik memang perang ini karena ini memang perang taktik yang saya rasa
siapapun pengamat tidak akan bisa memprediksi apa langkah Iran begitu ya. Relatif untuk Amerika mungkin dari hari pertama bisa kita lihat polanya ya. Bahkan beberapa pimpinan berbagai negara sudah menyatakan gitu ya bahwa yang disampaikan oleh Presiden Trump di tweetnya, di medsosnya tidak harus kemudian langsung menjadi sebuah sinyal karena kadang-kadang dalam waktu sepersekian jam bisa berubah lagi ya. Tapi walaupun demikian, Presiden Trump adalah presiden dari negara terkuat semuka bumi ini, Mas. Jadi artinya apapun yang disampaikan sedikit banyak pasti akan sedikit menggoyang pasar ya, saham dan lain-lain. Saya menarik di sini ketika tadi ditanyakan apakah langkah-langkah Iran. Yang pertama mungkin Iran akan memperkuat konsolidasi dengan jaringan proksinya. Kita lihat yang pertama di sini Hizbullah ya. Dia menyampaikan bahwa posisi artilerinya IDF ini sudah dibidik di Gafar Cliffady ya. Giladi di sini rentetan roketnya. Dia sudah membidik beberapa zona-zona militernya Israel gitu ya dalam rangka membela Lebanon karena menurut Hizbullah apa yang apa yang mereka lakukan ini dalam rangka mensupport Lebanon. Sudah 200 pelanggaran, Mas, yang dilakukan sejak gencatan senjata. Jadi versinya Iran, gencatan senjata itu tidak menyakiti Lebanon Selatan, Lebanon, kemudian Hizbullah, tapi versinya Amerika dan Israel ya tidak ada opsi Lebanon di situ. Dan saya rasa di sini negara-negara seperti kalau kita lihat ya seminggu ini Iran, Qatar, UAE, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Yaman itu tidak mendapatkan serangan. Artinya di sini Amerika juga sama menunda waktu, mengulur waktu ya fase ini untuk berkonsolidasi. Artinya Amerika tetap hadir untuk negara-negara teluk kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena yang paling dikhawatirkan oleh Amerika adalah ketika petrodolarnya terganggu. Oke. Amerika tidak ingin jual beli minyak dan pan itu berubah dengan mata uang asing, misalnya yuan dan lain-lain. Jadi saya rasa dari tanggal 8 memang tidak ada serangan ya ke Tehran maupun ke tadi negara yang saya sebutkan, tapi Israel menyerang Lebanon seperti itu. Tapi menurut Anda mengapa Amerika Serikat memutuskan memperpanjang gencatan senjata lalu memblokade Hormuz dan ketika masa gencatan senjata berakhir mereka tidak kembali lagi misalnya menyerang Iran seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tapi mereka terus memperpanjang gencatan senjata. Apa menurut Anda di balik strategi ini? Iya, jadi sebetulnya tadi pertama, selain tadi yang saya sebutkan di awal mengenai konsolidasi, ini juga kaitan dengan energi dan minyak dunia nih Mas Oke. ya. Artinya dengan memperpanjang waktu ini tentunya akan ada banyak keuntungan kalau bisa di manajemen konflik ini dengan baik bagi pihak Amerika maupun Israel. Namun di sisi lain ini tentunya adalah kabar buruk untuk warga dunia ya, Mm-mm. karena semakin diperpanjang perang ini mau bagaimana nih? Mau lanjut, mau tidak kan begitu ya? Kalau tidak apa syaratnya? Kalau lanjut bagaimana mekanismenya? Kan begitu ya, Mas. Nah, tapi sekarang kita ada di gray zone ya, ada di tengah-tengah. Artinya tidak bicara perang lanjut atau tidak, tapi gencatan senjata dulu. Diam dulu, konsolidasi dulu. Nah, ini akan bisa berubah ya. Apa artinya seperti apa? Tapi saya kalau ditanya sebagai pengamat, fase ini adalah fase yang mungkin lebih baik ketimbang perang habis-habisan Oke. dalam satu minggu ini. Ini lebih baik. Untuk apa? Pertama, kita punya 500-an ribu lebih, Mas Fiji ya, WNI yang ada di 521.225 orang WNI yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Dan baru ada evakuasi itu baru ada 4 negara. Pertama di catatan saya itu Iran 114, Bahrain 34, Kuwait 14, Qatar 5. Jadi relatif baru sekitar kurang dari 200 orang yang evakuasi. Sementara yang lain merasa memang masih belum terdampak ya, tapi beberapa KBRI seperti KBRI Riyadh misalnya sudah on call dan lain-lain. Nah artinya kalau ada fase gencatan senjata ini kan ada fase untuk perpindahan tempat gitu ya, evakuasi dan lain-lain. Nah ini kenapa Amerika kemudian memperpanjang tadi selain konsolidasi, ini juga mempertimbangkan bagaimana gejolak energi, minyak, dan langkah-langkah ke depan. Karena Iran tentunya tidak mudah nih Mas untuk ditaklukkan, terutama proksinya, dan tidak mudah juga untuk ikut kepada game atau permainan ini. Kalau saya lihat ini seperti permainan nih perang ini, gitu seperti itu Mas. Tapi bagaimana Anda melihat kemungkinan mereka di saat masa gencatan memperpanjang gencatan senjata, justru ini juga kesempatan untuk kembali membangun amunisi, memperbaiki rudal-rudal mereka. Seperti apa Anda melihat? Ya,
Jadi yang pertama di sini ada beberapa Israel ya. Kalau kalau kita bicara Israel, Israel ini sudah kehilangan lumayan gitu Mas ya. Jadi dari mulai ribuan rudal pencegatnya, kemudian Iron Dome ya terutama salah satunya ya telah digunakan, kemudian pangkalan udara bagian selatan ya itu juga mengalami kerusakan, kemudian juga roket, rudal anti tank dan lainnya sudah banyak berkurang. Tapi sekali lagi Israel kalau kita lihat di hari ini hari kelima menyerang Lebanon Selatan, 4.000 serangan sudah diluncurkan. Jadi memang ini sepertinya sudah dirancang jauh-jauh hari bahwa di tengah-tengah perang Iran Amerika ini Israel akan masuk di fase ini, di fase gray zone ini, di fase semuanya lagi konsolidasi Israel menyerang menyerang Lebanon karena ini betul-betul serangannya apa bertubi-tubi begitu. Nah, sementara Lebanon kalau kita lihat Mas di sini sudah 2.240 tewas ya, 7.200-an luka walaupun WNI sendiri sebetulnya posisinya 110 nih WNI kita di Lebanon kondisinya aman ya. Ternyata Lebanon dengan Hizbullah ini juga punya senjata yang cukup lumayan ya. Kita mungkin memandang sebelah mata tapi ada rudal-rudal anti presisi dan lain-lain yang masih bisa digunakan. Baik, Mbak Stevi nanti. Yang pertama tadi Oke. Iran kuat sih dalam ya. Mbak Stevi, Anda melihatnya mengapa Iran cenderung menolak gencatan senjata sementara dan justru yang terus menuntut solusi permanen. Tapi tahan dulu Mbak Stevi, jawabannya simpan dulu, usai jeda kita akan kembali lagi di Kompas Siang. Baik, Anda kembali di Kompas Siang, kami akan melanjutkan dialog atau diskusi dengan pengamat intelijen dan keamanan nasional, Stepi Andriani. Mbak Stepi, terima kasih masih bersama kami. Jadi, bagaimana Anda melihat mengapa Iran cenderung menolak gencatan senjata sementara dan menuntut solusi permanen? Ya, jadi yang pertama saya merasa bahwa Iran ini tidak ingin hanya sementara ya, hanya gencatan-gencatan semu begitu. Artinya statement di atas kertas gencatan senjata, tapi ternyata ada pemboman di sisi lain. Meja perundingan jangan sampai jadi meja penyerahan gitu ya, bahwa Iran kemudian yang didikte. Jadi saya rasa bukan berarti Iran tidak mau, tapi artinya Iran betul-betul berpikir strategis. Ketika ada Islamabad Jilid 2, ini harus ada progres. Jangan sampai 21 jam sia-sia seperti itu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dalam hubungan internasional, langkah-langkah ini merupakan sebuah kemajuan nih, Mas Fiji ya, karena selama 47 tahun mereka tidak pernah bertemu, di Islamabad 1 mereka ketemu. Dan kalau lihat dari sisi para pejabat Iran sebetulnya mereka tidak mau berunding di bawah tekanan. Jadi ketika ingin ada perundingan, ingin sama-sama equal, sejajar ya. Dan jangan menganggap bahwa Iran ini mudah ditaklukkan, mudah diancam begitu ya. Dengan kalau tidak menurut infrastruktur ini akan dihancurkan. Kalau tidak mau ini seperti ini. Nah, sehingga Iran dari awal sudah memberikan pesan ketika akan ada Islamabad Jilid 2, maka harus dibuka dulu blokade-blokadenya seperti itu. Selat Hormuz harus dinormalkan dulu baru nanti bicara seperti itu. Baik, Mbak Stepi, kalau Anda melihat dari proksi-proksi Iran, sejauh mana mereka kemungkinan akan bergerak jika tekanan Amerika Serikat kepada Iran di Selat Hormuz misalnya terus meningkat? Iya, jadi fase gencatan senjata ini dimanfaatkan oleh Iran ya. Kalau saya coba menelisik literasi military assessment-nya Iran ini punya beberapa armada Mas, sekitar armada drone ya, 40% itu sebelum perang itu beberapanya disembunyikan begitu. Dan lebih dari 100 sistem peluncur itu di gua dan di bunker-bunker itu dinyatakan pulih. Nah, ini 70% sudah mulai pulih. Nah, saya rasa kenapa Amerika kemudian mengulur waktu, Amerika pun pasti menyusun strategi baru begitu ya, apa saja yang mau dikedepankan. Jadi Iran pasti nanti tetap akan tergantung pada asimetrisnya ya, angkatan udara laut secara konvensional kan sudah terdegradasi jauh, sehingga nanti akan tergantung kepada rutri, kepada drone-nya, ranjaunya, dan kapal cepat untuk mengganggu lawan. Sementara 90% ekonomi Iran yang kalau kita lihat dari Selat Hormuz ya, yang nilainya kurang lebih 340 juta US dollar, ini tergantung sekali kepada perdagangan laut. Sehingga Iran sangat membutuhkan Selat Hormuz.
melakukan penyanderaan ditutup nih, buka nih gitu ya. Ini menguntungkan Iran. Ini sebetulnya yang tidak diinginkan oleh Amerika, seperti itu. Berarti ini Anda menilai apa ini cukup efektif dong ya dengan memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran eh, ke meja perundingan dan memenuhi syarat-syarat yang diajukan Amerika Serikat. Betul. Jadi Iran ini menggunakan Selat Hormuz bukan saja sebagai sarana geopolitik ya, tapi juga bagian dari diplomasi ekonominya Iran. Dan jangan lupa Mas Fiji bahwa kekuatan darat Iran ini belum dipakai. 600.000 personil aktifnya Iran ini kan belum diturunkan karena perang dari hari pertama Epic Fury ini kan lebih banyak di udara. Di udara kemudian geser ke laut dan proksi, tapi lewat darat ini kan belum. Jadi pimpinan IRGC-nya Iran ya menyatakan bahwa saat ini status 100% siaga, jadi kapanpun nanti Amerika datang melakukan agresi, Iran siap untuk di darat seperti itu. Sehingga waktu yang tadi saya sampaikan di awal, konsolidasi ini dipakai betul untuk melakukan pemulihan dari hari per hari. Seperti itu, Mas. Baik, kalau Anda melihat peluang atau kemungkinan respon militer Iran terhadap ancaman seperti yang di Hormuz ini, angkatan laut mereka, apakah mungkin punya kekuatan untuk bisa bergerak saat ini untuk menghadapi ancaman jika terus tekanan di Hormuz ini semakin besar dan ini akan tentu mempengaruhi ekonomi di Iran? Betul. Jadi ekonomi di Iran ini akan tergantung betul dari Selat Hormuz. Sehingga sebetulnya ini adalah strategi dari Amerika. Artinya walaupun pasukan darat Iran masih siap ya, sudah siap, ready dengan Selat Hormuz ini di blokade, tentunya akan ada banyak negara yang terganggu dan akhirnya mereka memiliki perspektif negatif kepada Iran sendiri. Jadi sebetulnya dengan blokade ini Amerika justru ingin menghancurkan Iran dari sisi ekonomi, economic warfare-nya di sini. Nah, tapi lagi-lagi dengan adanya blokade di Hormuz yang terlibat, yang kemudian terkena dampaknya bukan cuma Iran, negara Teluk dan termasuk kita juga, Indonesia juga seperti itu. Enggak, Mbak, bagaimana Anda melihat kemungkinan ada perang terbuka di laut? Untuk perang terbuka di laut, sepertinya kalau untuk minggu-minggu ini belum ya Mas, karena ini masih banyak kapal komersial begitu yang lebih banyak, tapi di sini mungkin nanti ada sedikit eskalasi, artinya beberapa negara yang kapal minyaknya, kapal tankernya tersandra di sana pasti akan mendorong ya, baik mengecam maupun menghubungi back channel ke berbagai negara terkait ya, sehingga akhirnya nanti akan perlahan nih dibuka gitu. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini ada Islamabad 2 yang kemudian ada perjanjian-perjanjian, tapi tadi lagi-lagi Iran tidak mau dibohongi untuk kedua kalinya. Artinya di sini sedang melakukan diplomasi ya, tapi di sisi lain Israel misalnya menyerang Lebanon. Jadi betul-betul harus ada kepastian. Ketika ketemu, tapi tidak usah ada pergerakan militer seperti itu kira-kira. Jadi ini saya rasa betul-betul dipikirkan dan Iran belum menyetujui adanya kapan tanggalnya, kemudian bagaimana. Ini baru tweet dari Presiden Trump saja ya, tadi pagi seperti itu. Baik, kalau misalnya kembali Iran ke meja perundingan, apakah menurut Anda di mediasi ini harus ada yang berubah, misalnya tidak hanya melibatkan Pakistan atau butuh mitra-mitra lain yang dikira bisa menjadi mediator bagi bagi Iran dan Amerika Serikat? Ya. Kemungkinannya seperti apa menurut Anda? Ya, jadi yang pertama China dan Rusia kan beberapa kali menyampaikan ya siap membantu untuk negosiasi begitu ya. Nah, saya rasa negara-negara Teluk seperti Aman, Qatar gitu, itu sudah berapa kali ya jemput bola menyampaikan mari kita sudahi apa yang bisa disampaikan, dilakukan. Dan mereka sebetulnya beberapa kali sudah tidak ada masalah dengan Iran ya. Hanya mungkin dari Amerika sendiri ada poin-poin penting ya, seperti misalnya tidak menerima kalau Selat Hormuz ini secara utuh menjadi legacy atau menjadi
tanggung jawabnya Iran. Amerika ingin mengelola Selat Hormuz bersama, seperti itu. Kemudian juga Amerika tidak mau Iran melakukan pengayaan uranium selama 20 tahun. Nah, sedangkan Iran jangan 20 dong, 3 sampai 5 tahun aja. Nah, ini sebetulnya udah masuk ke wilayah teknis nih, Mas Puji ya, ininya apa? Statement-statementnya. Nah, mudah-mudahan dengan keterlibatan negara-negara yang punya apa namanya, punya kesamaan sejarah, kesamaan tempat. Nah, ini bisa sedikit meluluhkan hati Amerika. Tentunya di sini juga Amerika menginginkan bahwa jelas ya Iran kekuatannya sudah terdegradasi. Tapi selama Presiden Trump ini masih melakukan tweet atau pernyataan-pernyataan yang mengagetkan, saya rasa banyak negara-negara yang di sini kok jadi banyak yang lebih pro ke Iran akhirnya ya. Jadi secara pemikiran ini jadi yang tadinya teman-temannya Amerika gitu ya, lebih banyak oh ini kok Amerika sepertinya terlalu terburu-buru atau seperti apa. Tendensinya akhirnya banyak juga yang sedikit agak Iran sided sedikit seperti itu. Baik, tapi sejauh mana Anda melihat negara-negara yang Anda sebutkan tadi bisa diterima oleh Amerika Serikat untuk ikut dari dalam mediasi ini? Ya, memang Mas Wiji tidak ada yang sebaik dan sebagus Pakistan daya tawarnya ya. Pakistan ini tidak, walaupun dia tidak memiliki pangkalan Amerika di sana, makanya Iran mau menerima, tapi Amerika itu juga punya hubungan perekonomian, berapa US dolar ya, miliar US dolar ada di Pakistan. Nah, negara-negara lain memang tidak seperti Pakistan, tapi juga punya hubungan yang cukup baik ya, seperti Oman dan Qatar itu juga sudah menyampaikan kesanggupannya secara back channel apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disiapkan seperti itu. Jadi tetap nomor satu menurut saya yang paling bisa menjadi leadernya ya, striker di depannya itu adalah Pakistan. Namun negara-negara lain mungkin membantu dalam sisi komunikasi antar menlunya, komunikasi ke kedutaan dan intelijennya tentunya ya, untuk sama-sama menurunkan eskalasi di Selat Hormuz ini. Karena sekarang minyak sudah fluktuatif, termasuk rupiah juga agak sedikit melemah ya, 17.000 lebih. Nah, ini tentunya kita tidak ingin artinya terpengaruh jauh ya, dan mudah-mudahan tidak lama lagi ini segera berakhir atau mungkin nanti Islamabad 2 berlangsung seperti itu, Mas. Mbak, Anda melihatnya seperti apa sih kalau misalnya katakanlah Iran akhirnya menyepakati kesepakatan atau apa yang diajukan oleh Amerika Serikat, tapi di bawah tekanan yang di Hormuz begitu yang terus menekan, sangat berat tekanannya dari Amerika Serikat memblokade, tapi kemudian misalnya katakanlah Iran menyepakati, ini apakah punya legitimasi atau apakah ini Iran akan sepakat terus dengan kesepakatan ini dalam jangka waktu panjang sehingga tidak akan terjadi perang lagi, atau menurut Anda biasanya seperti apa kalau dalam kasus-kasus diplomasi? Iran itu negara yang sangat kuat diplomasinya ya. Ribuan tahun dia sudah terbiasa berdiplomasi, dan saya kok percaya ya bahwa Iran ini kalau sudah punya statement ya, komitmen itu akan dijalankan. Terbukti dengan ketika Hizbullah menyerang Lebanon ya, walaupun secara militer negara-negara Lebanon dan Iran tidak punya hubungan sekutu, tapi Iran merasa memang harus membela Lebanon dalam titik ini ya. Artinya saya lebih percaya bahwa Iran di sini akan memegang teguh perjanjian itu jikalau ada statement itu. Permasalahannya di sini adalah belum ada klausul yang disepakati, dan Presiden Trump menyampaikan buatlah proposal yang baik gitu ya. Jadi seolah-olah Iran ini subordinat dari Amerika. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Iran. Iran ini kan harga dirinya tinggi. Jadi upaya diplomasi ini harus mensejajarkan negara antara Amerika dan Iran, ini sama-sama sebuah negara yang berdaulat seperti itu. Jadi ini yang harus dikedepankan. Dan Indonesia, negara-negara Teluk, negara-negara Oki, ini posisinya kan netral sampai saat ini, Mas ya. Jadi mendorong terus dialog, fasilitasi apa yang bisa dilakukan, termasuk PBB juga. Diversifikasi sumber energi. Gini udah terjadi di berbagai negara nih. Gimana caranya biar nggak tergantung ke minyak? Bagaimana kalau nggak Selat Hormuz misalnya? Sudah banyak negara-negara yang saling berkomunikasi, termasuk kita, ke Rusia, ke Amerika, ke Cina, ke berbagai negara. Hubungan antar negara ini diperkuat. Nah, sehingga memang kalau dalam kasus seperti ini ya, dalam kondisi sekarang ini gencatan senjata yang sangat rapuh, perang yang tidak bisa dibaca oleh pengamat manapun, ini memang kita tidak bisa menunggu, Mas.
kita harus mencari berbagai cara untuk menyelamatkan leher masing-masing lah kalau bisa bahasa gaulnya begitu ya. Jadi berbagai hal harus kita lakukan untuk survive, kita lindungi kepentingan nasional termasuk WNI kita di sana gitu ya. Nah, ini juga penghematan energi, pokoknya berbagai hal harus kita lakukan agar kita tidak tergantung kepada tweet atau kepada statement 1-2 orang pemimpin dunia yang akhirnya merubah eskalasi semuanya gitu ya. Presiden Brazil sudah menyampaikan ya, kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa men-trigger berbagai pihak ya dalam rangka mensupport kebaikan bersama lah untuk warga dunia. Nah, ini sama persis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di sidang umum PBB, bahwa kita tidak hanya membela yang kuat, tapi kita hadir. PBB hadir, warga dunia hadir untuk berbagai hal yang memang merugikan. Intinya di sini kemanusiaan yang nomor 1, seperti itu. Stepi Andriani, pengamat intelijen dan keamanan nasional, terima kasih telah berbagi pandangan di Kompas Siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih sama-sama. Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal harga BBM non-subsidi Pertamax akan disesuaikan mengikuti harga minyak dunia. Imbas perang, harga minyak saat ini masih di atas